Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas prinsip-prinsip bisnis dari sudut pandang yang mungkin jarang kita bahas ya, yaitu dari teladan Rasulullah Muhammad SAW. Sumber utama kita kali ini adalah buku dari Happy Andi Bastoni, judulnya Beginilah Rasulullah SAW Berbisnis. Nah, misi kita kali ini bukan sekedar mengulas buku, tapi kita akan coba membangun sebuah bisnis dari nol hanya dengan berpegang pada 7 pelajaran utama dari buku ini. Biasanya kalau kita bicara bisnis, yang terlintaskan modal, marketing, profit. Tapi Happy Andi Bastoni justru mengajak kita mulai dari hal yang paling dasar, cara kita memandang uang itu sendiri. Benar sekali. Yang menarik dari buku Beginilah Rasulullah SAW Berbisnis ini adalah bagaimana ia langsung mendobrak asumsi umum. Seringkali kan ada citra bahwa spiritualitas itu berarti harus hidup sederhana, bahkan cenderung miskin untuk dianggap soleh. Nah, penulisnya justru menyajikan argumen sebaliknya. Jadi pembahasan kita nanti akan seperti membangun fondasi bisnis dari dalam keluar gitu. Mulai dari membenahi mindset soal kekayaan, bahayanya kemiskinan, sampai ke etika dan praktek harian dalam berdagang yang diajarkan ribuan tahun lalu, tapi luar biasa relevan untuk dunia startup dan bisnis modern sekarang. Oke, mari kita mulai bangun bisnis kita. Fondasi pertamanya, pelajaran yang pertama ini soal paradigma. Buku ini langsung nembak di awal. Umat Islam itu dianjurkan kaya dan harus menjauhi kemiskinan. Ini kan cukup provokatif ya. Biasanya kita dengar anjuran untuk zuhud, untuk tidak cinta dunia. Betul, dan disinilah letak pergeseran cara pandangnya. Happy Andi Bastoni menekankan, harta itu bukan tujuan akhir, tapi tulang punggung kehidupan. Coba Anda bayangkan deh, tanpa kekuatan finansial, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan yang layak, rumah yang aman, apalagi pendidikan berkualitas untuk anak-anak kita. Lebih jauh lagi, banyak perintah agama yang fundamental seperti zakat, haji, atau kurban, itu semua mensyaratkan kemampuan finansial. Jadi perintah berzakat itu secara implisit adalah dorongan untuk menjadi produktif dan mencapai kemapanan ekonomi. Oh, jadi kaya itu bukan soal menumpuk kemewahan, tapi soal punya alat untuk menjalankan kehidupan dan ibadah dengan lebih baik. Di sisi lain, buku ini juga mengupas tuntas soal bahaya kemiskinan. Ini bukan cuma soal nggak bisa beli ini itu kan? Jauh lebih dalam dari itu. Penulisnya menguraikan setidaknya ada 13 dampak negatif kemiskinan. Salah satu yang paling sering kita dengar dan jadi dasar argumennya adalah ungkapan keadal fapru an yakuna kufron, yang artinya kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Maksudnya bukan orang miskin otomatis jadi kafir ya, tapi tekanan ekonomi yang menghimpit itu bisa jadi pintu masuk ke keputusasaan, rasa iri, bahkan bisa menggoyahkan akidah seseorang. Tekanan itu juga mematikan kreativitas. Mana sempat berpikir inovatif kalau perut lapar? Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dikutip dalam buku ini juga menambahkan, kemiskinan itu sumber stres, perusak akhlak, dan pemicu konflik dalam keluarga. Jadi menjadi kaya dalam konteks ini adalah sebuah strategi pertahanan untuk menjaga martabat, akidah, dan memberdayakan komunitas. Oke, mindset sudah lurus. Kaya itu penting sebagai alat kebaikan. Sekarang, langkah kedua, modal. Nah, ini yang bikin saya kaget. Kalau kita pikir modal itu pasti uang, buku ini bilang, tunggu dulu. Rasulullah justru memulai karirnya bukan dengan suntikan dana, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, reputasi. Tepat, jauh sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu udah punya brand yang sangat kuat di masyarakat Mekah. Gelarnya adalah Al-Amin, yang terpercaya. Kepercayaan ini bukan aset yang bisa dinilai dengan uang. Inilah yang membuat para pemilik modal, termasuk Khadijah, yang saat itu seorang investor dan pebisnis ulung, tidak ragu sedikit pun menitipkan bisnisnya untuk dikelola oleh beliau. Ada kutipan menarik di buku ini. Money is not number one capital in business. The number one capital is trust. Kepercayaan adalah mata uang yang paling tinggi nilainya. Kisah soal komitmen beliau dalam menjaga kepercayaan ini juga luar biasa. Ada satu cerita tentang beliau menunggu seseorang selama 3 hari. Itu kan kedengarannya ekstrim sekali. Betul kisahnya tentang Abdullah bin Abdul Hamzah yang bertransaksi dengan Nabi sebelum masa kenabian. Abdullah ini janji akan kembali ke satu tempat untuk menyelesaikan urusan, tapi ia lupa. Baru 3 hari kemudian ia ingat dan bergegas kembali ke tempat itu. Dan ia menemukan Rasulullah masih di sana, menunggunya. Beliau tidak marah, hanya berkata dengan tenang, "Engkau telah membuatku resah. Aku sudah 3 hari di sini menunggumu." Tunggu dulu, kisah ini kan luar biasa secara moral. Tapi kalau kita tarik ke konteks bisnis modern yang serba cepat, seorang CEO kan nggak mungkin menunggu klien di lobi selama 3 hari. Bagaimana kita menerjemahkan prinsip di balik kisah ini ke dunia bisnis digital yang serba instan? Baliknya adalah integritas dan komitmen yang absolut. Di era digital, ini bisa diterjemahkan menjadi banyak hal. Misalnya, sebuah perusahaan yang berjanji menjaga data pengguna, mereka benar-benar melakukannya, bahkan ketika ada tawaran besar untuk menjual data itu. Atau seorang freelancer yang menjanjikan deadline hari Jumat, maka meskipun harus begadang, deadline itu ditepati tanpa kompromi. Itu adalah bentuk modern dari menunggu 3 hari. Integritas inilah yang membangun brand yang tidak tergoyahkan, yang membuat pelanggan dan investor percaya tanpa perlu melihat laporan keuangan setiap saat. Oke, jadi modal utamanya adalah kepercayaan. Tapi kepercayaan itu kan kayak kaca, sekali retak susah diperbaiki. Bagaimana cara menjaganya dalam operasional sehari-hari? Nah, ini sepertinya langsung nyambung ke pelajaran ketiga, etika bisnis yang jujur dan transparan. Persis!
Kepercayaan itu dibangun dari ribuan tindakan kecil yang konsisten. Happy Andi Bastoni menceritakan satu anekdot yang sangat visual. Suatu saat Rasulullah sedang di pasar dan melihat seorang pedagang gandum. Beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu dan merasakan bagian bawahnya basah. Pedagang itu rupanya sengaja menyembunyikan gandum yang kualitasnya lebih jelek di bawah. Rasulullah langsung menegurnya, "Mengapa tidak engkau letakkan yang basah ini di atas agar orang bisa melihatnya? Barang siapa menipu, ia bukan dari golonganku." Ini kan seperti prinsip what you see is what you get dalam marketing modern ya. Tidak ada hidden fees, tidak ada syarat dan ketentuan dalam tulisan super kecil. Tapi godaan untuk sedikit memoles produk atau menyembunyikan kekurangan kecil itu kan besar sekali di tengah persaingan. Sangat besar. Tapi disitulah letak perbedaan antara bisnis yang hanya mencari keuntungan jangka pendek dan bisnis yang mencari keberkahan atau dalam bahasa sekulernya, sustainable growth. Menipu mungkin membuat Anda untung besar hari ini, tapi pelanggan itu tidak akan pernah kembali dan reputasi Anda akan hancur. Buku ini juga menyinggung larangan transaksi gharar. Oh, yang ada unsur ketidakpastiannya itu ya? Tepat. Jual beli yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Intinya, semua harus jelas dan transparan. Justru dengan menunjukkan cacat kecil pada produk, Anda sedang membangun kepercayaan. Pelanggan berpikir, wah penjual ini jujur sekali, bahkan untuk hal kecil. Saya pasti aman bertransaksi dengannya. Itu nilainya jauh lebih besar dari keuntungan sesaat. Nah, pelajaran keempat ini yang menurut saya paling melawan logika bisnis konvensional. Untuk menjadi lebih kaya, kita justru dianjurkan untuk lebih banyak memberi. Awalnya saya kira ini cuma anjuran moral, tapi buku ini memposisikannya sebagai strategi finansial. Bagaimana cara kerjanya? Logika spiritualnya memang terbalik dari logika material. Buku ini penuh dengan contoh ekstrim soal kedermawanan. Ada Utsman bin Affan yang saat perang Tabuk menyumbangkan 900 unta dan 100 kuda, sebuah nilai yang fantastis. Ada Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menyerahkan seluruh hartanya, bahkan cara Rasulullah memberi itu digambarkan seperti hembusan angin, cepat sekali, tanpa pikir panjang. Oke, contohnya luar biasa. Tapi kalau ada pendengar kita, seorang pemilik startup yang lagi struggling untuk bayar gaji karyawan bulan depan, mendengar anjuran banyak memberi ini kan rasanya berat sekali. Bagaimana buku ini menjelaskan ini sebagai strategi yang praktis? Itu bukan biaya, melainkan investasi. Buku ini mengutip firman Allah di surah Saba ayat 39. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Ini dilihat sebagai sebuah hukum spiritual ekonomi. Saat kita mengaitkannya dengan bisnis modern, kita bisa melihatnya pada konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. Tapi ini lebih dalam dari sekedar CSR untuk pencitraan. CSR yang tulus, yang benar-benar bertujuan membantu komunitas, akan membangun goodwill dan loyalitas yang tidak bisa dibeli dengan iklan. Pelanggan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar saat membeli produk Anda. Jadi, memberi itu membuka keran rezeki lain yang tidak terduga, bisa dalam bentuk loyalitas pelanggan, citra brand yang positif, atau bahkan kemudahan-kemudahan dalam urusan bisnis. Dan kelima, tentang pentingnya hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ini yang kita kenal sekarang sebagai networking kan? Tapi buku ini membingkainya dengan istilah yang lebih hangat, silaturahim. Betul, landasannya adalah hadis yang sangat populer. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Happy Andi Bastoni menerjemahkan ini ke dalam tips yang sangat praktis untuk dunia bisnis. Misalnya, perbanyak kenalan, jangan lupakan kartu nama atau kontak digital, bergabung dengan asosiasi atau forum pengusaha. Tapi ada satu tips yang paling penting menurut saya, jadilah pendengar yang baik dan tulus saat berinteraksi. Nah, ini dia. Jadi ini bukan cuma soal koleksi kontak di LinkedIn ya, tapi soal membangun hubungan yang otentik. Tepat sekali, networking yang efektif itu bukan soal apa yang bisa Anda dapatkan dari orang lain, tapi apa yang bisa Anda berikan. Saat kita tulus mendengarkan masalah orang lain, tulus menawarkan bantuan tanpa pamrih, kita sedang membangun jembatan kepercayaan. Jaringan yang kuat seperti ini bisa menjadi penyelamat saat bisnis menghadapi masalah. Mungkin ada teman di jaringan kita yang bisa memberikan solusi, mengenalkan pada investor, atau membuka pasar baru. Semuanya berawal dari niat tulus untuk menyambung silaturahim. Oke, strateginya sudah ada, sekarang masuk ke eksekusi harian. Pelajaran ke-6 ini soal produktivitas dan manajemen waktu dengan penekanan khusus pada waktu pagi. Kultur hustle sekarang kan identik dengan kerja sampai larut malam, tapi buku ini justru membaliknya. Benar, kuncinya justru ada di pagi buta. Ada doa Rasulullah yang sangat indah dikutip di sini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ini bukan sekedar doa, tapi sebuah strategi. Buku ini menceritakan kisah seorang perawi hadis bernama Shahr al-Ghamidi. Beliau ini seorang pedagang yang karena mendengar hadis itu, selalu memulai bisnisnya setelah sholat subuh. Hasilnya, ia menjadi saudagar yang luar biasa kaya raya. Secara logis pun masuk akal ya. Memulai hari lebih awal berarti kita punya keunggulan beberapa jam dari kompetitor. Pikiran masih jernih, energi masih penuh. Tepat. Dan ada poin penting lain yang ditambahkan dalam buku ini. Disiplin waktu itu bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga soal keseimbangan. Jangan sampai kesibukan mengejar rezeki membuat kita melalaikan ibadah. Justru keseimbangan antara kerja, urusan dunia, dan ibadah, urusan akhirat, inilah yang menjadi sumber keberkahan sejati. Kekayaan yang didapat tanpa keseimbangan, ini seringkali terasa hampa dan tidak membawa ketenangan. Pelajaran terakhir, yang ketujuh, ini seolah menyatukan semua prinsip tadi dalam satu titik interaksi paling penting.
Layanan pelanggan atau customer service. Intinya, jangan kaku, permudah urusan orang lain. Ya, ini adalah tentang empati dalam berbisnis. Hadis yang menjadi landasannya berbunyi, Allah mengasihi orang yang toleran ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Sikap toleran ini diuraikan dalam praktik-praktik nyata. Misalnya, mengambil margin keuntungan yang wajar, memberi sedikit bonus atau melebihkan timbangan sebagai hadiah kecil, dan yang paling menyentuh, memberi kelonggaran waktu bagi mereka yang berutang dan sedang kesulitan finansial. Ini kan seperti kebijakan easy return atau customer friendly payment plan di zaman sekarang ya. Sikap seperti ini pasti membangun loyalitas yang luar biasa. Tentu, pelanggan akan selalu kembali ke penjual yang mereka rasa adil, ramah, dan manusiawi. Ada satu kisah penutup yang sangat kuat dalam buku ini. Tentang seorang laki-laki yang di hari penghisaban nanti tidak punya banyak amalan. Satu-satunya hal yang bisa ia banggakan adalah, semasa hidupnya sebagai pedagang, ia selalu mempermudah urusan orang lain, terutama dalam hal utang piutang. Karena amalan yang terlihat sederhana inilah, ia diselamatkan dari neraka. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai mempermudah urusan sesama. Pada akhirnya, sikap ini bukan hanya membuat pelanggan senang, tapi juga membuat bisnis kita diberkahi dan urusan kita dipermudah oleh Tuhan. Kalau kita rangkum 7 pelajaran dari buku Beginilah Rasulullah SAW Berbisnis, karya Happy Andy Bastoni ini, seperti menyusun balok-balok bangunan sebuah usaha ya, mulai dari fondasi mindset tentang harta, lalu tiang utamanya adalah kepercayaan, dindingnya adalah kejujuran, atapnya adalah kedermawanan dan silaturahim, lalu aktivitas hariannya dihidupkan oleh disiplin waktu pagi, dan semuanya dibungkus dengan pelayanan yang penuh toleransi. Yang paling mengena bagi saya adalah betapa universal dan abadinya prinsip-prinsip ini. Meskipun akarnya dari ajaran Islam ribuan tahun lalu, nilai-nilai seperti kepercayaan, integritas, kedermawanan, dan empati adalah fondasi dari setiap bisnis hebat manapun, di era manapun. Ini sebuah pengingat kuat bahwa bisnis itu bukan sekedar permainan angka dan profit, tapi tentang membangun sesuatu yang berkelanjutan, bermanfaat, dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Sebagai penutup, kami punya satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari ketujuh prinsip ini, kepercayaan, kejujuran, kedermawanan, toleransi, dan lainnya, manakah yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan secara konsisten di tengah iklim persaingan bisnis yang serba cepat dan kadang brutal saat ini? Dan mengapa? Refleksi Anda atas pertanyaan ini mungkin bisa jadi langkah pertama dalam membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tapi juga penuh berkah.